Oke teman-teman, balik lagi di video selanjutnya. Tadi habis ngerekam yang yang topik detox tadi. Ini kita lanjutin aja mumpung banyak waktu, banyak kesempatan. Sorry ini buka baju soalnya kamar panas, AC-nya rusak. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang banyak terjadi, apalagi di sosial media ya. Topik kali ini adalah ilusi penampilan. Jadi apa yang saya maksud dengan ilusi penampilan itu biasanya gini, kalian buka Instagramnya atau buka TikTok misalnya, terus kalian lihat satu video gitu kan, atau foto misalnya, kalian lihat video atau foto seseorang misalnya, kan ada seseorang yang badannya kekar, maksudnya badannya bagus gitu, terus mereka di videonya, misalnya contoh ini di videonya mereka bilang lakukan 3 gerakan ini untuk mendapatkan dada ya, lakukan 3 gerakan ini untuk mendapatkan dada yang besar, untuk mendapatkan dada kotak atau perut yang berroti-roti gitu, six pack gitu ya, lakukan gerakan ini, gerakan itu. Tapi orang yang kalian tonton, orang yang kalian lihat di sosial media ini memang mereka memiliki tubuh yang bagus gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat adalah konteks, apa konteksnya gitu. Jadi contoh misalnya ada satu video, ini contoh aja ya gitu, terus ada seorang fitness influencer gitu, influencer, seorang yang punya banyak following gitu ya, udah ditonton banyak orang gitu kan, terus karena dia terkenal, dia sharing ke followernya gitu. Kalau kalian mau punya bicep gitu kan, kalian mau bicep yang besar, kalian lakukan 3 gerakan ini gitu kan, atau kalian lakukan 1 gerakan ini gerakan rahasia misalnya. Caranya kalian harus curling, atau kalian harus angkat galon tiap hari misalnya. Terus ada salah satu followernya gitu kan percaya gitu, karena dilihat, oh ini influencer yang saya tonton ini badannya bagus gitu kan, jadi pasti apa yang dia bilang itu kredibel, istilahnya ada benarnya gitu kan. Dan dia coba berhari-hari, berminggu-minggu gitu kan, bahkan berbulan-bulan gitu. Lah, saya ngangkatin galon tiap hari, tapi kok perasaan nggak ada bedanya, atau kayak perasaan lengan saya gini-gini aja gitu. Nah, kembali lagi ke tadi saya bilang gitu, konteksnya di mana gitu. Kalau misalnya influencer itu bilang ngangkat galon tiap hari, emangnya apa dari kegiatan itu, dari aktivitas itu yang berkontribusi dalam perubahan massa otot gitu, istilahnya apa yang bikin ototnya membesar dari kita ngangkat galon gitu kan. Apakah itu bicepnya yang bekerja, atau apakah dari beban galon itu sendiri yang bikin bicepnya itu terstimulasi untuk bertumbuh gitu kan. Terus kita pergi lagi ke logiknya gitu. Bayangin kalau orang itu nggak makan gitu, orang itu tiap hari misalnya makannya cuma sedikit gitu, dia berada dalam kalori defisit itu kan. Terus dia nggak makan protein sama sekali, dia cuma makan karbohidrat atau cuma makan yang berlemak-lemak, dia nggak ada asupan protein, kira-kira bakal tumbuh nggak bicepnya? Pasti enggak gitu kan. Itu kan logis gitu kan. Kalau misalnya kita udah ngerti pembentukan otot gitu, kita pasti ngerti kalau membentuk otot itu ada syaratnya gitu, nggak cuma asal-asal aja gitu kan. Oh, kita melakukan gerakan ini, kita melakukan gerakan itu, terus otot itu secara ajaib akan tumbuh gitu, nggak seperti itu gitu. Jadi maksud saya buat video ini itu bukan untuk menjatuhkan influencer favorit kalian gitu ya, cuman di sisi lain itu kita perlu menjadi skeptis. Bukannya kita ini influencer nih dia nggak tahu apa yang dia bilang, nggak semua, karena ada banyak influencer yang
mereka tuh benar-benar tahu, mereka belajar begitu dalam, mereka benar-benar memahami gitu. Contoh aja kayak kalau di Indonesia itu kalian udah tahu ya, Godfather of bodybuilding atau bapak binarakanya Indonesia, Ade Rai. Dia itu bukan cuman besar badannya, dia bukan cuman kekar gitu kan, berotot gitu, tapi dia belajar gitu. Dia tahu teori-teori di balik pembentukan otot, dia tahu konsep-konsepnya, dia tahu prinsip-prinsipnya. Dia bukan cuman sekedar ngangkat beban doang, dia memang tahu gitu. Jadi dia bukan cuman dia soalnya dia udah ngangkat beban sejak berapa puluh tahun yang lalu, bukan cuman itu. Memang dia experience-nya tinggi, udah lama gitu kan. Tapi di sisi lain dia adalah edukator yang baik gitu. Dia bukan cuman seorang praktisi yang baik, tapi dia juga edukator yang baik. Karena dia mampu mendidik orang, membagikan ilmu ke orang, karena ilmu yang dia dapatkan itu dia benar-benar kritis dengan itu gitu. Oh kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, bukan cuma sekedar kalau kalian melakukan gerakan ini kalian pasti bicepnya akan besar, kalian bakal punya dada yang besar, kalian bakal turun 10 kilo misalnya. Kayak contoh satu lagi, misalnya saya ambil contoh seseorang yang obesitas atau overweight gitu ya. Nah, terus ini laki-laki, misalnya laki-laki kan cenderung distribusi lemaknya itu ke perut ya. Jadi kalau misalnya mereka overweight atau obesitas, perutnya buncit atau lebih besar gitu dari biasanya. Nah terus mereka lihat di Instagram lah, di TikTok lah, terus di TikTok ini ada seorang influencer, dia bilang lakukan gerakan ini selama 1 menit setiap hari dan kalian akan memiliki six pack, kalian akan mendapat six pack. Nah si orang yang obesitas tadi, ingat ya, orang obesitas tuh buncit gitu kan, buncit. Jadi otot perutnya itu nggak bisa kelihatan gitu kan, nggak akan terlihat karena tertutup lemak. Nah orang ini tuh dia lihat, untuk mendapatkan six pack itu tinggal melakukan gerakan ini selama 1 menit. Misalnya yang dibilang sama influencer itu plank, misalnya plank 1 menit setiap hari gitu. Dia lakuin setiap hari 30 hari, sebulan itu, bahkan berapa bulan, 2-3 bulan lah. Setelah 3 bulan loh kok nggak kelihatan gitu otot perutnya, six packnya nggak ada. Kenapa? Karena dia nggak ngatur makan. Dia nggak ngatur makan, lemaknya nggak berkurang. Kalau lemaknya nggak berkurang, gimana otot perutnya mau kelihatan coba? Itulah kenapa kalau misalnya kita ngelihat konten di sosial media itu, kita nggak bisa gitu menerima itu dengan mentah-mentah. Kita harus kayak tadi saya bilang, skeptis. Ini bener nggak ya? Apa teori dibalik itu? Apa konsepnya? Apa backingannya gitu? Kalau perlu kalian cari jurnal ilmiahnya, penelitiannya. Ternyata memang begitu gitu, dilakukan di tahun sekian oleh peneliti sekian dengan rekan-rekannya gitu. Kalau ternyata dengan misalnya dengan seseorang melakukan latihan pembentukan otot atau latihan beban selama sekian minggu dengan teknik seperti ini, dengan begitu banyak detail lah istilahnya, mereka mendapatkan hasil pertumbuhan volume otot sekian. Jadi itu ada backingan, itu ada buktinya gitu. Bukan cuma sekedar orang membagikan misinformasi yang istilahnya menjanjikan seseorang, untuk mendapat six pack kalian harus melakukan gerakan ini. Ketika orang-orang melakukan gerakan itu, mereka nggak dapat six pack, tapi akhirnya kan kecewa gitu kan. Nah jangan sampai kalian PHP-in orang gitu ya kan. Kayak istilahnya kalian itu kayak kalian bilang ke orang, kalau misalnya kalian invest di cryptocurrency atau enggak kalian main trading gitu, kalian bakal kaya gitu. Nah akhirnya orang-orang yang nggak skeptis,
mereka asal percaya gitu kan. Mereka pergi ke platform, mereka invest semua uangnya mereka gitu, tapi mereka loss, mereka rugi lah. Kenapa gitu? Karena keberhasilan itu bukan cuma sekedar melakukan gitu ya. Jadi istilahnya kalau kalian mau six pack, atur pola makan kalian gitu. Kalau misalnya otot perut kalian memang kurang timbul, latih otot perut kalian gitu. Jadi istilahnya nggak sepenuhnya salah gitu. Kalau misalnya influencer ini bilang, oh kalian harus melatih otot perut, itu betul gitu ya. Tapi itu tidak berarti kalian harus melakukan gerakan tertentu gitu. Karena gerakan latihan tertentu tidak menjamin kalian dapat six pack. Gerakan-gerakan tertentu tidak menjamin kalian punya bicep yang besar. Terus, kalau kalian kayak aku udah nggak makan nasi. Ini ada salah satu artis cewek, mungkin kalian tahu atau pernah dengar. Dia bilang, aku udah nggak makan nasi berapa tahun gitu ya. Lihat badanku gitu. Badannya bagus. Sebagai seorang cewek itu badannya bagus gitu ya. Dan pasti orang-orang pengen badannya kayak dia gitu. Cewek-cewek pasti pengen gitu. Badannya istilahnya berbentuk, terus kayak nggak flabby, istilahnya ada gelambir gimana gitu lah kan. Cewek kan biasanya insecure gitu ya kalau ada kayak gitu. Dia badannya bagus gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah si artis ini dia seakan-akan dia encourage orang lain gitu ya, untuk seakan-akan kalau kalian gak makan nasi kayak aku, kalian berhenti makan nasi, kalian tuh bakal kelihatan kayak aku gitu. Nah kayak gitu. Jadi itu termasuk salah satu bentuk misinformasi gitu ya. Jadi jelaskan konteksnya gitu. Kalau kalian misalnya kalian berbagi ilmu sama orang gitu ya, jelaskan konteksnya. Jangan kalian kasih harapan palsu gitu ya. Kayak aku misalnya, aku bilang, kalian mau makan berapa kali pun dalam sehari, kalian bisa kurus. Karena itu betul. Dalam konteks, dalam implementasinya, kalian harus kontrol porsiannya. Kalau kalian kontrol porsiannya, kalian makan 10 kali sehari pun kalian bisa turunin berat badan. Karena memang betul. Beda kalau misalnya si artis ini dia bilang, aku nggak makan nasi loh udah sekian tahun, lihat badanku, bisa turun berat badannya, badanku bisa ideal. Coba kalian suruh siapa gitu, orang Indonesia gitu ya, kita orang Indonesia, wah nasi itu sesuatu yang wajib, staple gitu ya, in our everyday life gitu, dalam keseharian kita gitu. Kalian suruh, kamu nggak makan nasi sehari, bisa nggak gitu, sustainable nggak, itu bisa berkepanjangan nggak? Nggak semua orang bisa berhenti makan nasi. Saya pun istilahnya punya alternatif lain. Saya lebih suka roti, saya lebih suka ubi, tapi tetap saya makan nasi karena saya suka makan nasi, saya enjoy makan nasi. Tapi tidak makan nasi tidak menjamin kalian bisa turun berat badan. Kalian nggak makan nasi, kalian makan yang lain nih, tapi kalori kalian sehari berapa ribu. Apakah itu akan membuat suatu perbedaan? Tidak. Karena yang penting itu jumlah kalorinya, bukan sekedar kalian nggak makan nasi, nggak makan daging, nggak makan apa. Bukan masalah kalian nggak makan apa, tapi jumlah kalori yang kalian masukkan ke badan kalian itu berapa gitu ya. Jadi kayak sama halnya dengan olahraga, dengan apa. Kalau kalian lihat fitness influencer, kalian tuh kayak memberikan suatu janji gitu ya, kayak mereka menyatakan suatu statement gitu ya, lakukan ini supaya kalian bisa ini, kalau kalian kayak gini kalian bakal dapat ini. Research, googling, cari jurnal ilmiahnya kalau perlu, cari pembuktiannya, cari artikel yang punya referensi gitu. Jadi itu ada backingannya, informasi tersebut itu valid. Kalian bukan cuma sekedar baca di suatu blog
atau baca di satu caption Instagram gitu ya, yang bilang, oh kalau misalnya begini itu kalian pasti begini. Jangan asal percaya sama informasi yang beredar di sosial media ya. Kalau nggak seperti itu, kalau kalian nggak pinter-pinter sendiri, kalian bakal gampang dibohongin sama media. Kalian bakal banyak kena hoax gitu ya, hoax ya, itulah ya. Pokoknya gitu. Untuk video kali ini kayak udah 15 menit udah cukup lah ya. Jadi itu ya, ilusi penampilan. Jangan karena kalian melihat seseorang itu kekar atau badannya slim atau bagaimana, kalian semudah itu percaya dengan omongan mereka gitu. Lakukan research kalian, jadilah lebih skeptis ya. Pikir dengan logik, pikirkan konteks dari perkataan-perkataan influencer kalian, perkataan-perkataan semua orang. Kalian harus pikirkan logis di balik itu apa. Udah 16 menit, udah cukup ya. Itu dulu untuk video kali ini, terima kasih.